Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franky Alfred Matondang. Saya perwakilan dari kelompok 1 jaringan komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekaligus membuat bagaimana penginstalan Linux Ubuntu di VirtualBox pada Windows. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kita menekan new untuk membuat virtual baru. Nah, di sini kita bisa mengisi nama, misalkan Ubuntu, dan kita akan memasukkan file ISO-nya. Nah, di sini kita bisa menghapus centangnya agar bisa men-skip bagian yang kedua ini. Setelah itu kita masuk ke bagian 3. Pada base memory kita dapat mengisinya menjadi misal 4096 dan number of CPUs itu minimal 2. Pada bagian 4 ini tetap dengan 25 GB dan kita bisa finish. Nah, setelah tempat virtualnya sudah dibuat, maka kita dapat memulainya. Tapi sebelum itu kita harus men-settingnya di bagian display, yaitu di pada graphics controller kita mengubahnya menjadi VBox SVGA. Dan pada storage ini pastikan sudah memasukkan file ISO atau operation system dari Linux Ubuntu tersebut. Karena ini sudah, maka kita oke, dan kita dapat memulai start. Kita tunggu saja progresnya. Baik, layarnya sudah tampil. Nah, pada bagian ini kita pilih try or install Ubuntu dan kita enter. Nah, ini kita akan tunggu pada proses loadingnya. Baik, prosesnya sudah hampir selesai. Kita akan tunggu sebentar lagi. Nah, kita akan masuk pada proses penginstalan. Nah, pada bagian choose your language atau pilih bahasa, kita tetap memilih bahasa Inggris. Kita next. Pada bagian accessibility kita next juga. Keyboard juga kita next. Nah, pada menghubungkan ke internet, karena saat ini kita tidak ingin menggunakan internet, kita pilih do not connect to the internet. Nah, pada bagian ini kita coba try Ubuntu dan akan kembali ke bagian desktop dari Ubuntunya. Nah, kita akan lanjut pada bagian install Ubuntu. Ini bahasa tetap bahasa Inggris. Ini next juga, keyboard juga next. Ini do not connect to the internet. Pada bagian ini kita pilih interactive installations. Ini juga kita pilih default. Ini kita bisa install bagian opsi pertama, lalu next. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, pada bagian ini kita bisa pilih opsi yang pertama. Ini kita lanjut juga no encryption.
Nah, untuk mengisi akun ini kita bisa mengisi nama. Misal kita isi nama admin, username-nya N1, dan kita dapat mengisi passwordnya. Lalu kita next. Lalu kita memilih lokasi dan time zone. Saya akan memilih di Asia. Lalu time zone-nya Jakarta. Nah, ini adalah review dari pilihan-pilihan kita dari semuanya. Jika ada yang kurang, kita bisa kembali. Jika sudah tepat, kita dapat menginstal ya. Nah, saya akan install. Nah, pada proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Nah, kita akan harus menunggunya agar prosesnya selesai. Baik, ini proses instalasinya sudah selesai dan kita dapat kembali startnya sekarang. Kita akan tunggu prosesnya. Nah, pada bagian login login ini kita dapat mengisinya sesuai yang kita buat tadi. Nah, passwordnya dengan user admin tadi. Lalu kita akan masuk. Nah, proses masuk sudah berhasil dan akan masuk ke bagian pelayanan dari Ubuntu tersebut. Nah, ini dia adalah operasi sistem dari Linux Ubuntu. Selesai sudah bagian dari instalasinya. Nah, pada operasi sistem ini sama seperti dari sistem operasi yang lainnya seperti Windows, namun ada beberapa perbedaan. Seperti pada home, kita dapat memilih menu-menunya. Dan juga aplikasi-aplikasi dari sistem operasi ini, yaitu Linux Ubuntu. Nah, jika kita keluar dengan mematikan mesinnya, power off the machine, kita dapat masuk kembali ke sistem operasi tersebut dengan cara menekan start. Nah, selesai sudah dari penginstalan dari operasi sistem Linux Ubuntu ini. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.